Oke, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Mei ini gereja pusat kita Bethany Church Singapura mengambil tema karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, minggu pertama kita sudah belajar mengenai mengubah hati dan hari ini tema minggu kedua adalah mengalahkan godaan dosa. Dan saya memberi judul firman Tuhan hari ini Overcome Your Temptation. Overcome your temptation. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara soal temptation atau godaan, satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa godaan itu adalah sesuatu yang pasti menarik perhatian kita. Yang namanya godaan itu pasti bikin penasaran. Godaan itu sesuatu yang enak dilihat mata, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang memuaskan keinginan kita. Nggak ada tuh yang namanya godaan menakutkan, nggak ada. Yang namanya godaan menyeramkan gitu ya, karena kita pasti udah lari, nggak bakal mau mendekat. Nggak ada yang namanya godaan itu membosankan, ya, atau berbahaya bagi nyawa kita gitu. Kita pasti akan menjauh kalau godaan itu kelihatan menyeramkan, menakutkan dan berbahaya. Jadi godaan itu so nice, ya, so sweet, dan kadang bahkan make sense, ya, so smooth, halus. Saya tiba-tiba cari di Google dan saya bukan orang yang suka mancing, mungkin teman-teman yang suka mancing lebih ngerti deh ya. Tapi tiba-tiba ada gambar ini saya ambil aja di Google, saudara ya, mengenai ikan, saudara, yang berhasil ya dipancing dengan umpan. Nah, tentu kalau kita bicara umpan, ada yang pernah mancing nggak di sini? Oh, Asung ya pernah ya. Oh, Feba juga. Tentu kalau kita pingin menarik perhatian ikan, kita harus cari umpan yang dia suka, benar gak Asung ya? Iya nggak? Kalau misalnya umpannya menyeramkan, menakutkan atau berbahaya, tentu si ikan nggak bakal mau mendekat ya. Kita harus cari umpan yang menarik perhatian ikan. Setuju nggak? Ya, apa sih? Cacing ya, atau ulat, apa? Nah itu. Jadi harus cari yang menarik gitu, saudara ya. Karena tujuan kita adalah kita mau pancing dia supaya dia makan gitu loh. Jadi ketika ikan juga punya pilihan ya. Ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang blow on, ada yang pinter ya. Tapi kalau kita ketemu pas ikan yang begitu ngeliat godaan terus dia nih ya, saya ikannya langsung jatuh cinta sama gambar ini, saudara ya. Tuh, sama cacing ini, lihat nggak ada love-nya. Wow gitu ya, ulala gitu kira-kira ya, menarik sekali nih. Dan ketika dia makan itu umpan, kita semua tahu ini akibatnya ya. Akhirnya ikan itu akan mati. Nah, saudara, kalau kita lihat surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Kita baca yuk. Surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Saya baca 13, saudara 14, 15 kita baca bersama-sama ya. Apabila seseorang dicobai, lebih tepat digoda ya dalam bahasa aslinya. Janganlah ia berkata godaan atau pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Kita baca bersama 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut ya. Jadi saudara, temptation, godaan comes from our own desires. Jadi muncul dari desires, keinginan hati kita ya. Nah, dalam hidup ini kita semua punya keinginan. Halo, betul ya? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Dan itu nggak dosa loh. Saya ulangi, memiliki keinginan itu bukan dosa. Saudara BTT butuh tati tayang ya. Saudara butuh dihargai orang, saudara butuh diterima, saudara butuh
diperhatikan. Saudara butuh pleasure, itu apa pleasure? Saudara butuh kesenangan, ya, saudara butuh comfort, kenyamanan, ya dong. Saudara butuh security, rasa aman. Saudara butuh ingin apa? Ingin sukses, ya, ingin berprestasi. Nggak salah dong, ya. Saudara ingin kaya raya, pengen punya bisnis sendiri, pengen punya penghasilan yang besar, ya nggak salah, ya. Jadi punya keinginan-keinginan itu tidak salah, ya. Itu bukan dosa, itu semua wajar. Wajar, sebagai manusia kita harus punya keinginan. Ya, katanya kalau nggak ada keinginan nggak semangat hidup, ya, betul nggak? Jadi keinginan itu bukan dosa, tapi, ini dia. Pada saat kita mencari kepuasan dari keinginan-keinginan kita itu di luar Tuhan, ya, dan pada saat keinginan kita itu diseret, nih ada kata penting di sini. Diseret dan dipikat untuk melawan kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya di Alkitab, maka keinginan itu melahirkan dosa. Apa sih arti dosa? Dosa itu artinya melawan kehendak Tuhan. Dosa itu artinya melawan kehendak Tuhan. Nah, kita harus hati-hati. Efesus 6 ayat 10 berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, jadi musuh kita bukan teman kita, bukan dosen kita atau bukan ya, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat dengan tipu muslihat. Katakan tipu muslihat. Nah, iblis itu menyerang kita dengan tipu muslihat, ya. Iblis tipu kita. Gak salah loh punya keinginan, ya. Kita pingin pleasure, kita pingin comfort. Iblis bilang, kamu pingin pleasure, kamu pingin comfort, ya, kamu pingin hidup senang-senang, pingin hidup nyaman, silahkan, ya. Tapi carinya di luar Tuhan, carinya di luar Tuhan, jangan sama Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak asik, ya. Tuhan itu nggak bisa memuaskan keinginan kamu. Itu tipu muslihat iblis. Saudara butuh penerimaan, saudara butuh kasih sayang, saudara butuh penghargaan. Iblis akan bilang, silahkan cari di luar Tuhan. Jangan sama Tuhan, ya. Jangan sama Tuhan, cari di dunia ini, cari sama yang lain. Itulah tipu muslihat iblis yang harus kita waspadai, ya. John Piper tulis, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan ketika hati kita tidak puas dengan Tuhan. Nah, saya kasih contoh nih, yang gak puas sama Tuhan itu adalah manusia pertama. Saya kasih contoh, Adam dan Hawa, ya. Saya baca cepat ya. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tangan ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, enggak kok, salah kamu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Pinter ya Hawa, ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan, nanti mati. Terus lihat jawaban iblis dalam rupa ular. Iblis pakai ular waktu itu ya. Ular berkata, enggak lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena Allah mengetahui kalau kamu memakannya, kamu akan jadi seperti Allah. Ayat 6, lihat yang namanya godaan ini selalu begini nih. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa saudara? Baik. Kalau jahat mah kita udah jauhin. Ya, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, ya. Kalau nggak enak mah kita udah nggak mau. Godaan itu selalu ini nih, baik, sedap, dan apa saudara? Menarik, kreatif. Nggak mungkin membosankan yang namanya godaan ya. Yang namanya godaan itu pasti menarik hati kita. Nah, lihat deh akibatnya, Hawa makan buah dan juga Adam ikut memakannya, dan kita tahu kisahnya sampai hari ini. Manusia terpisah dari Tuhan. Ya, upah dosa adalah maut, mati, terpisah dari Tuhan sampai hari ini. Nah, saudara, saya mau kita perhatikan tipu muslihat iblis ya yang
dilontarkan kepada Hawa. Yang pertama ayat 1. Dari ayat 1 ini tipu muslihat yang pertama adalah iblis berbohong mengenai Tuhan dan karakternya, ya. Iblis bilang gini kan, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Kira-kira ngerti gak maksudnya iblis ngomong gitu? Hawa, Tuhan kan bilang ya, semua kamu nih boleh lihat di Taman Eden, lihat tuh, wih pohon-pohonnya banyak buah-buahan, bagus-bagus ya. Tapi Tuhan bilang sama kamu, semua buah dalam pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya. Kira-kira itu maksudnya apa? Hah? Kira-kira apa? Hawa, Tuhan itu jahat ya. Kamu cuma boleh lihat banyak pohon, buahnya bagus-bagus, tapi kamu gak boleh makan. Jahat ya, Tuhan itu kejam loh. Masa kamu cuma boleh lihat tapi gak boleh makan? Malah Tuhan ngomong gitu gak? Halo? Enggak ya. Dan Hawa jawab, enggak lagi, salah. Kata Hawa, ayat 2-4. Boleh kok dimakan, tapi ada satu, yaitu apa? Buah pohon pengetahuan baik dan buruk jangan makan. Karena kalau makan nanti kamu mati. Coba lihat jawaban iblis ya, ayat 4. Iblis yang memakai ular ya, dia jawab, no. Kamu tuh gak bakal mati lagi, kamu tuh dibohongin sama Tuhan. Tuhan itu tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Tuhan. Betul ya? Itu serangannya begitu kan? Kamu akan jadi seperti Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak kasih kamu makan, karena dia gak mau ada saingan. Kira-kira gini nih, Tuhan itu insecure, tau gak insecure? Tuhan itu cemburuan, Tuhan itu kompetitif. Dia gak mau ada orang lain yang jadi seperti dia, makanya dia larang-larang kamu. Kamu tahu gak, masa kamu menyembah Tuhan yang insecure? Masa kamu nyembah Tuhan yang gak mau disaingin sama yang lain? Lihat tuh, dia kan gak mau disaingin sama yang lain. Masa gak boleh ada Tuhan lain selain dia? Kira-kira itu jebakan iblis. Ya. Nah yang kedua, saudara, iblis itu berbohong tentang otoritas Tuhan dan firman-Nya. Tuhan jelas ngomong kalau kamu makan kamu mati. Jelas. Tapi iblis bilang apa? Enggak, bohong itu bohong. Tuhan itu bohongin kamu, Hawa. Aduh, Hawa, hari gini percaya Tuhan. Kamu tuh enggak bakal mati, makan aja. Langgar perintah Tuhan itu enggak apa-apa, don't worry, be happy. Ya, kamu akan fine, kamu akan fine. Ya. Do what you want, you will be okay. Kira-kira gitu ya. Lakukan aja, langgar aja perintah Tuhan, kamu gak bakal mati. Itu iblis lagi apa? Iblis lagi melemahkan kuasa dan otoritas firman Tuhan. Dan tipuan itu sampai hari zaman now ini saudara, masih gak apa-apa berdosa. Hari gini gak berdosa, mana bisa kaya. Hari gini gak menikmati kenikmatan dunia, aduh rugi. YOLO, you only live once. Masa enggak, aduh kamu nih, jadi anak muda blow on amat ya. Gak usah terlalu percayalah sama Alkitab, sama firman Tuhan. Asalkan kamu senang, asalkan kamu suka, just do it. Kayak Nike Air. Ya bener gak? Halo? Iya. Yang ketiga, iblis berbohong tentang freedom. Tentang kebebasan. Ya, iblis bilang, Hawa, kalau kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu, nanti mata kamu terbuka dan kamu akan jadi seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang buruk. Enak kan kalau jadi Tuhan? Halo, siapa yang mau jadi Tuhan? Hawa, ini kira-kira bahasa saya ya. Hawa, masa sih kamu mau di bawah Tuhan melulu? Masa sih kamu mau tunduk sama Tuhan, taat sama dia? Kamu dong yang jadi Tuhan. Kalau kamu yang jadi Tuhan, kamu yang menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Halo? Ngapain tunduk sama Tuhan? Kalau kamu yang jadi Tuhan, kamu yang nentuin mana yang kamu suka, mana yang kamu inginkan. Mana yang baik, mana yang buruk, bukan Tuhan yang nentukan. Siapa yang nentukan?
kamu manusia. Nah saudara, siapa yang gak mau digituin? Kalau udah ngomong soal pride, ya manusia nih, Hawa tuh, waduh, pengen jadi Tuhan Hawa itu saudara ya. Hawa itu pingin jadi Tuhan, dia yang nentukan mana pengetahuan baik, mana pengetahuan buruk, itu yang nentukan adalah aku. Itulah akar dosa. Gak mau diperintah oleh Tuhan. Ya. Dan tipu muslihat ini sampai hari ini masih terjadi. Sampai hari ini. Ya, masih terjadi. Ngapain kamu ikut Tuhan? Aduh. Ya. Hidup ini tuh pilihan kamu. Ya, ngapain kamu mau didikte sama Alkitab? Aduh, kalau baca Alkitab. Ya. Saya pernah, tapi nggak tahu saudara pernah atau enggak. Tapi dulu saya pernah ketemu teman-teman yang bilang gini, aduh Dedi umur 14 kok ikut Tuhan. Waktu itu umur saya 14 tahun ikut Tuhan Yesus ya, lahir baru. Aduh, kamu tahu nggak sih ikut Tuhan itu nggak enak, nggak bebas ya. Terlalu banyak larangan. Mau pacaran aja nggak boleh sama siapa aja, harus seiman. Pasangan 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Gimana terang gelap itu? Aduh, hari gini ngelarang-larang. Orang kita mau pacaran sama siapa aja. Ini kenapa sih ngelarang-larang nih? Harus seiman, harus sevisi, harus seimbang. Aduh, ya. Aduh, ngeliat firman Tuhan pusing hari gini free sex saja nggak boleh. Padahal kalau suka sama suka, why not? Ya. Mau sesama jenis, lain jenis oke, sesama jenis juga oke. Yang penting kan gak merugikan orang lain dan tetap berguna bagi nusa dan bangsa merdeka. Iya gak sih? Aduh, kenapa sih pernikahan, hubungan seks harus pemberkatan dulu? Kejadian 1 ayat 28 kan gitu. Allah memberkati, baru Allah berfirman, beranak cucu lah. Jadi hubungan seks boleh gak? Boleh, tapi setelah diberkati oleh Tuhan. Nah kalau anak-anak zaman now lihat Alkitab begitu, ada. Kok jadi Tuhan sih yang menentukan? Saya yang nentuin, yang penting suka sama suka. Ya, itu tipuannya sampai hari ini. Banyak orang gak mau ikut Tuhan karena merasa mereka akan diperbudak. Mereka merasa nggak bisa bebas, lepas. Ya, kalau ikut Tuhan itu nggak bebas, amin? Loh, kalau ikut Tuhan itu kita nggak bebas, amin? Nggak ada yang amin sih? Hah? Amin. Ya, itu sebabnya kan ada juga yang percaya kan. Makanya itu sebabnya banyak orang melepas Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang membuang Tuhan. Sebenarnya orang jadi ateis, jadi free thinker itu belum tentu karena rasionya gak percaya ada Tuhan. Belum tentu. Bukan karena rasio, kadang-kadang soal pleasure. Karena mereka gak mau kesenangan mereka diganggu-ganggu sama Alkitab. Ya, jadi mereka lebih bilang gak ada Tuhan. Itu sebenarnya mereka bukan gak percaya secara rasio. Sebenarnya mereka percaya ngelihat alam semesta, lihat siapa yang ciptain. Tapi mereka gak mau ada perintah dan larangan Tuhan yang harus mereka ikutin. Mereka gak mau. Mereka mau bebas. Dan saudara tahu ketika saudara lepaskan Tuhan dari hidupmu, saudara sedang masuk dalam perbudakan iblis dan dosa. Ketika saudara melepas Tuhan, saudara akan masuk dalam belenggu kenajisan, kepahitan, keserakahan, cinta uang. Itu juga gak bebas. Halo? Betul gak? Iya. Jadi the choice is yours. Saudara mau jadi hambanya Tuhan atau jadi hambanya dosa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau share esensi dari godaan itu adalah ketika kita diseret dan dipikat untuk menaruh keinginan kita di atas kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Melalui Alkitab. Contoh kehendak Tuhan apa? 10 hukum Allah, jangan ada Allah lain, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Apalagi hormati orang tuamu. Yang dirangkum dalam hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Nah yang namanya temptation itu selalu menyeret saudara untuk enggak mengasihi Tuhan. Enggak mengasihi sesama.
It's all about me, myself, and I. I don't care about God. I don't care about others. Ya, anti-social club itu sampai ada bajunya ya. Ya, cuek is the best gitu ya, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan di dunia ini, ya yang penting aku senang, aku menang ya. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Manusia itu makin self-centered, saudara. Ya, itu esensi dari godaan. Nah, ketika saya coba cek, saudara, iblis ini pengamatan ya, secara umum ya, mungkin bisa ada yang lain. Tapi secara umum saya mengamati strategi iblis dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kira-kira 4 ini aja sih kalau saya lihat ya. Strateginya nggak berubah menurut pengamatan saya ya. Tentu akan ada pendapat lain, it's okay. Nanti bisa didiskusikan di Cool ya. Yang pertama, saudara, iblis itu sebelum menggoda selalu lihat dulu kondisi kita. Jadi dia nggak langsung tiba-tiba godain gitu, enggak. Nanti contohnya ada ya, kita akan belajar pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, jadi iblis itu kalau mau menggoda seseorang, dia lihat dulu kondisi kita lagi apa. Lagi sendirian, lagi nganggur, lagi santai, lagi rileks. Wah. Atau lagi sedih, habis kehilangan orang yang dikasihi, habis kehilangan uang. Habis ditolak cintanya. Ayo, cinta ditolak? Nah, siapa yang bertindak, Sung? Ya, orang kalau ditolak kan broken heart. Lagi broken heart. Jadi itu iblis tuh nunggu dulu, dia lagi stres, asik lagi stres. Lagi sedih, lagi khawatir, lagi takut, dia lagi sakit juga loh. Ya, jadi iblis itu ngelihat dulu situasinya, ini lagi BTT, butuh tati tayang. Iya, caper banget ya, karena sebenarnya dia butuh kasih sayang, karena gak menerima kasih sayang dari keluarga biasanya. Ya, kalau keluarga nggak memberikan kasih sayang yang utuh, ya, jadi akhirnya gitu deh, cari yang namanya pelarian. Itu yang pertama, iblis itu lihat dulu kondisi kita. Yang kedua, iblis selalu punya objek lain selain Tuhan. Pokoknya iblis itu nggak mau kita itu ke Tuhan aja, itu intinya. Intinya iblis itu selalu punya objek lain, katakan objek lain selain Tuhan. Ya, selain Tuhan. Jadi dia akan selalu distract, apa itu distract ya? Dia akan selalu dia akan selalu mengalihkan pandangan mata kita supaya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Mau cari kenikmatan, jangan sama Tuhan. Mau cari kepuasan, kebahagiaan, rasa aman, rasa berharga, makna hidup, jangan sama Tuhan. Cari sama yang lain, itu dia. Iblis tuh selalu punya another option. Selalu dia punya objek lain selain Tuhan. Supaya mata kita tidak pernah tertuju kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Bisa uang, ya, bisa popularitas dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang harta, tahta, money, power, sexuality. Itu objek sebetulnya yang di-distract sama iblis. Supaya kita cari kepuasan di luar Tuhan. Ya, itu. Nah, yang ketiga, keinginan. Tadi kita udah bahas. Iblis akan mempromosi, dia akan iklanin, memborbardir kita dengan keinginan-keinginan. Dia akan stimulasi keinginan-keinginan kita. Kita kan semua punya keinginan ya. Iya. Dan dia akan stimulasi supaya keinginan kita itu melawan kehendak Tuhan. Pengen punya pacar boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ikutin kata Alkitab. Ikutin apa yang kamu mau. Pengen menikah boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ikutin prinsip Alkitab. Menikah pakai pola kamu sendiri. Jangan pakai pola Alkitab. Pengen kaya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ikut cara Alkitab untuk jadi kaya. Pakai cara lain. Shortcut. Ya, pakai jalan pintas aja. Mau cepat kaya kan? Haregene, integritas. Aduh. Ya. The year of integrity. Kamu diketawain sama orang the year of integrity. Mana ada orang jujur tuh hancur. Amin.
Wih, cerdas-cerdas BIC. Hati-hati ya, kalau saya bilang amin belum tentu itu benar-benar amin saudara ya. Saya cuma mau ngecek apakah saudara menyimak atau tidak. Oke, dan yang keempat adalah pada akhirnya keputusan yang harus saudara ambil itu di tanganmu, bukan di tangan Tuhan. Bukan di tangan setan. Ya, the choice is yours. Pada akhirnya yang harus mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak iblis itu adalah keputusanmu. Bukan di tangan Tuhan dan bukan di tangan iblis. Nah saudara, saya kasih contoh sebelum kita masuk ke pencobaan Yesus di padang gurun. Saya kasih contoh Raja Daud. Semua tahu Raja Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri Uria, panglimanya, yaitu siapa namanya? Betsheba. Nah 4 ini saudara dipakai sama iblis untuk menjatuhkan Raja Daud. Yang pertama yuk kita cek. Yang pertama kondisi. Ada yang tahu gak kisahnya? Waktu itu kondisi Daud lagi ngapain? Ada yang tahu gak nih ceritanya? Daud lagi nganggur. Bilang sama sebelah, hati-hati kalau nganggur. Daud lagi nganggur di soto rumah. Yang lain semua perang. Lihat baca Alkitab, yang lain semua perang, Daud nganggur. Hati-hati yang suka nganggur-nganggur. Lagi nganggur, lagi santuy, lagi nyantai di soto rumah. Ya, lagi nyanyi-nyanyi, mungkin nyantai, gak ada kerjaan. Daud lagi gak ada kerjaan, gak perang soalnya dia. Oke, itu kondisi. Nah iblis itu lihat, lagi sendirian. Nah sendirian itu sasaran empuk. Hati-hati yang suka sendirian, ya itu sasaran empuk, ya nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, ya udah. Kedua, iblis punya objek. Mata Daud ditujukan kepada, ayo, ada yang tahu kisahnya? Lagi di atas ngelihat, kok ada yang mandi? Matanya langsung distract, ya. Sebenarnya Daud waktu itu masih punya pilihan, begitu ngeliat mandi langsung. Ya, nggak jadi jatuh. Halo, betul? Nggak jadi jatuh, tapi Daud menikmati. Wow, ciptaan Tuhan yang paling seksi ya. Jadi ingat ya, keinginan itu belum dosa. Saya ulangi, keinginan belum dosa. Jadi boleh nggak sih cowok-cowok kalau ngelihat cewek cantik, wow, boleh nggak? Boleh, itu normal. Ya. Cewek ngelihat cowok cakep, halo, cewek ngelihat cowok cakep, wih cakep, boleh nggak? Dosa nggak? Nggak dosa, itu normal. Daripada cowok ngeliat cowok cakep, wih, atau cewek ngeliat cewek cakep, aduh. Ya. Jadi saudara jangan ditengking ya. Kalau saudara ngeliat, wih ini Kevin ganteng ya, atau wih Talia rambut baru, wih cantik gitu misalnya. Itu normal, belum dosa. Tapi ketika saudara masuk ke yang ketiga ini, keinginan yang melawan kehendak Tuhan, jelas Daud tahu firman Tuhan tidak boleh berzina. Tahu. Daud sudah punya istri? Sudah. Ya, tapi dia langgar firman Tuhan. Keinginan. Dan keputusan. Kita tahu ya keputusan Daud. Dia akhirnya memutuskan untuk berzina. Mengambil istri orang lain. Itu artinya zina. Dia melawan firman Tuhan. Ya, mengenai pernikahan kudus. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu hati-hati dengan kondisi, dengan apa? Hati-hati gunakan matamu. Mata. Katanya setuju gak? Pria kelemahannya di mata, setuju gak? Wanita kelemahannya di telinga, setuju gak sih? Gak tahu ya. Kalau menurut saya sih sama aja lah ya, pria wanita kelemahannya di mata juga ya, sama. Jadi tetap harus hati-hati. Ya, jadi kita perlu belajar mendisiplin. Katakan mendisiplin apa? Kondisi hati kita. Kalau lagi stres, hati-hati ya. Kalau lagi sedih, lagi kecewa, lagi broken heart, hati-hati. Ya, kalau lagi nganggur sendirian, gak ada kerjaan, hati-hati. Ya, kondisi yang kedua, pandangan mata. Yang ketiga yang harus didisiplin adalah keinginan. Supaya kita selalu
selaras dengan kehendak-Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nah, saya akan kasih contoh terakhir, saudara ya, dari godaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, nantang. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Make sense, orang lapar ya makan. Ingat, godaan itu make sense. Nggak jahat, baik loh iblis. Lapar kan, roti, benar gak? Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, ini aja, ada 3, cuma saya 1 aja selesai setelah itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 4 ayat 1 dituliskan, ingat ya, Tuhan Yesus itu memang Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Jadi selalu jangan bilang, oh Yesus kan Tuhan. Enggak, manusia sama dengan kita. Dia tuh punya 2 hakikat, nature. Allah sejati dan manusia sejati. Buktinya dia bisa merasa lapar. Jadi bukan saudara doang yang kelaparan. Ya, Yesus juga lapar. Sama saudara. Dan yang menarik saudara, ada pada kata dicobai. Nih, kata dicobai itu dalam bahasa Yunaninya peirazo. Peirazo itu artinya dibuktikan. Jadi ini kayak fit and proper test. Kayak sebuah konfirmasi kelayakan. Jadi pada saat Tuhan Yesus berada di padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam, di situ Tuhan Yesus dibuktikan bahwa dia punya kualifikasi yang layak sebagai Mesias, anak Allah, Raja yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa. Menarik buat saya, kata dicobai, peirazo itu. Jadi ada 2 sudut pandang. Katakan 2 sudut pandang. Jadi ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, itu ada sudut pandang Allah dan ada sudut pandang iblis. Ya, pencobaan di padang gurun itu 1 peristiwa, tapi ada 2 sudut pandang. Dari sudut pandang Allah, pencobaan Yesus di padang gurun itu merupakan ujian, katakan ujian, alat pembuktian bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang dikasihi dan berkenan di hati Allah. Karena kalau sudah lihat Matius 3 ayat 16-17, sebelum Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, waktu itu Allah Bapa mendeklarasikan ketika Yesus keluar dari sungai Yordan baptisan itu, tahu nggak? Allah Bapa mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, deklarasi Allah Bapa itu diuji di padang gurun. Ya, fit and proper test, konfirmasi, layak nggak Yesus jadi Mesias, anak Allah yang berkenan di hati Allah? Layak nggak? Bener nggak? Jadi dari sudut pandang Allah. Tapi dari sudut pandang iblis, pencobaan di padang gurun adalah sebuah temptation, godaan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak layak menjadi Mesias, anak Allah yang melayani. Jadi iblis goda supaya Tuhan Yesus jatuh di dalam dosa. Oke, clear nggak? Clear ya? Tahu nggak sekarang bedanya antara ujian dengan godaan? Halo? Tahu ya, sekarang clear ya. Kalau ujian datang dari Allah. Tujuannya untuk membuktikan iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Ujian selalu mendatangkan level up. Saudara kalau mau naik tingkat harus sihom, ya nggak sih? Harus diuji baru bisa naik kelas. Betul nggak? Sama. Allah nggak pernah menggoda, mencobai. Allah menguji supaya kita level up. Katakan level up. Tapi iblis selalu menggoda supaya kita jatuh dalam dosa. Esensi dosa apa? Supaya kita menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu esensinya. Supaya kita independen dari Tuhan. Ya, menjauh dan meninggalkan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatiin, pola strategi yang tadi saya bahas itu terjadi. Iblis pakai kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah apa tadi? Kondisi. Alkitab berkata Yesus itu puasanya berapa hari? Siapa yang pernah puasa 3 hari tidak makan? Belum ada ya?
Bagaimana? Gimana rasanya Renata? Lemes. Ya. Orang Surabaya bilang apa? Lemes soro, lemes Paul. Saya jarang dengar kata soro ya di sini. Dulu waktu saya di Bangkok tuh saya punya banyak ibu-ibu ya, orang Surabaya tuh sering banget ngomong soro ya. Tapi sini anak-anak muda kali ya, jadi nggak soro tapi Paul ya. Aduh lemes Paul, betul nggak? Iya, cobain aja kalau nggak percaya. Ini Yesus 40 hari nggak makan ya. Ada banyak komentari bilang Yesus minum, tapi tidak makan. Itu lemes banget. Ingat, iblis selalu cari kondisi. Ketika iblis melihat Yesus dalam kondisi yang lemes, lapar, mungkin matanya berkunang-kunang. Ini imajinasi saya sih. Matanya berkunang-kunang, nah this is the moment. Jadi iblis itu tahu momen. Iblis itu gak mencoba Yesus waktu selesai dibaptis, Allah Bapa berkata Roh Kudus turun seperti burung merpati, itu Allah Tritunggal ya, di Sungai Yordan Allah Tritunggal. Terus Allah Bapa bilang inilah anakku yang, iblis gak godain Yesus, soalnya Yesus lagi keren banget di situ. Ah jangan digoda nih lagi keren. Ya kalau sekarang jangan di BIC ah. Tunggu dia pulang dulu ah. Jangan kalau di Inditalk, janganlah itu semua malaikat semua kalau di Inditalk. Ngeri penyembahannya aja udah wis. Enggak. Iblis biasanya jarang, bisa juga sih godain tapi jarang. Biasanya dia tunggu saudara keluar dari sini. Ya, soalnya banyak orang-orang kudus di sini. Ya, jadi enggak, saya bercanda ya. Bisa aja sih. Tapi maksudnya iblis itu cari momen. Ya, kapan saudara lagi lemah, lagi stres, lagi sedih, habis diputusin, mengalami penolakan, gagal. Nah itu momen empuk. Ya, pas lagi kayak begitu baru dia datang, teneng, ya. Kok jadi begitu lagunya? Nah yang kedua adalah, ingat iblis selalu punya objek lain selain Tuhan. Saudara bisa bayangin gak? Lagi 40 hari 40 malam saudara nggak makan. Terus ternyata ketika saya cek batu-batu di Palestina di padang gurun itu bentuknya persis roti memang. Intan. Iya, jadi batu-batu di padang gurun tempat Yesus, the Mount of Temptation, itu memang bentuknya mirip roti. Persis roti saudara, dan banyak teolog-teolog, para arkeolog yang mengatakan bahwa batu-batunya itu lempeng-lempeng hangat. Aduh hangat. Saudara bisa bayangin gak sih nggak makan 40 hari, ya, terus tiba-tiba ngelihat batu-batu yang lempeng-lempeng hangat, itu pasti, waduh ya, saya aja sekarang air liurnya mulai, ya, pasti wah, nah itu hati-hati saudara ya, hati-hati gunakan matamu. Jadi iblis distract pandangan Yesus kepada batu-batu lempeng hangat di padang gurun yang persis sama roti. Dan yang ketiga, keinginan. Keinginan Yesus cengli, orang Chinese itu. Cengli lagi, wajar gak? Wajar. Make sense gak? Jahat gak iblis? Iblis jahat gak sih? Orang lapar butuh apa, Vin? Make sense dong, iblis gak jahat loh. Betul gak? Makanya saya bilang godaan itu make sense. Bukan sesuatu yang jahat, berbahaya, menakutkan, menyeramkan. Gak ada yang mau. Mana ada yang mau tergoda model-model begitu. Ya, make sense. Bahkan di kitab, saya lupa di Korintus berapa, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis ngobrol sama Hawa di Taman Eden pakai firman Tuhan loh. Gak ngomong kotor loh iblis. Gak ngomong kotor loh, pakai apa? Pakai firman. Iblis godain Yesus pakai firman Tuhan. Coba lihat nanti pencobaan-pencobaan selanjutnya. Pakai firman Tuhan. Ya, di sinilah kita benar-benar, aduh Tuhan tolong. Smooth, nice, tapi ternyata maut ujungnya. Ya, jadi saudara perlu hati-hati sekali. Iblis bilang apa sama Tuhan Yesus? Keinginan Yesus distimulasi gak sih? Keinginan perut ya. Perut lapar perlu diisi. Lalu Tuhan Yesus kasih logika begini, dia kasih perintah dulu ya, anak Allah ya, ini bahasa saya. Yang dibaptis di Sungai Yordan itu, yang Bapa di surga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wih keren banget ya, keren.
Ih keren ya. Sekarang kamu anak Allah kan? Ayo, ayo, ayo anak Allah. Punya kuasa dong. Backingannya kan sorga. Nepotisme, nepotisme. Backingannya kan sorga ya kan. Itu tuh ada batu-batu mirip roti, ubah aja jadi roti. Saya mau tanya, Yesus bisa gak mengubah batu jadi roti? Halo? Bisa. Bisa. Karena dia memang anak Allah beneran. Dan dia memang punya kuasa dan otoritas. Jadi ketika iblis ngomong begitu, iblis tahu. Bisa, mampu. Anak Allah kok kelaparan. Nah, hati-hati nih, saudara hati-hati sama logika iblis. Iblis itu mainnya di sini. Peperangan kita itu ya melalui salah satunya selain dimensi roh, dimensi intelektual. Saudara harus hati-hati sama dimensi intelektual. Iblis tuh nyerang ideologi biasanya. Makanya kan sekarang kita lihat tipu muslihat iblis di zaman now itu materialisme, hedonisme, sekularisme. Itu sekarang kita tuh perangnya tuh sama ideologi, belief system ya. Bukan lagi kuntilanak gitu ya, bawa pakai, aduh udah deh gak ada model-model begitu, iblis datang dengan tanduk, gak ada yang mau, siapa yang mau? Ya itu drama-drama, film-film itu bohong tuh saudara. Iblis itu selalu pakainya yang, wah, yang glorious, yang wonderful, beautiful. Pakai yang begitu-begitu ya, ideologi, hati-hati. Nah iblis bilang, masa anak Allah kelaparan? Kalau anak Allah gak bisa ubah batu jadi roti, bukan anak Allah itu. Pernah dengar gak khotbah yang ngomong begitu? Ya, anak Tuhan kok menderita. Gak mau kebohong, anak Tuhan kok menderita. Anak Tuhan tuh gak boleh menderita, amin. Gak ada yang amin ya. Pinter-pinter semua. Tapi saya dulu sering dengar khotbah begini saudara. Waktu saya SMP. Anak Tuhan kok menderita, anak Tuhan tuh gak boleh menderita, amin. Saya bilang amin. Pendeta itu ngomong gitu. Ketika saya baca Alkitab. Dan saya lihat, aduh salah tuh pendeta. Saudara jangan terlalu percaya juga sama kata-kata saya ya. Setuju? Iya, diselidikin ini saya ngomong bener atau enggak ya. Dibaca nanti ya ayat-ayatnya. Ini kan direkam nih. Jadi nanti coba dicek lagi bener atau enggak. Belum tentu saya bener loh ya. Bisa juga saya keliru. Karena saya pernah dengar orang khotbah begitu. Anak Tuhan kok menderita. Anak Tuhan itu gak boleh menderita. Anak Tuhan tuh gak boleh sakit. Anak Tuhan kok sakit ya. Anak Tuhan tuh harus kaya. Anak Tuhan tuh harus makmur. Anak Tuhan itu harus sukses, 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 sukses. Wis, ya. Itu saya dicekelin terus sama khotbah begitu dari SMP. Ya, akhirnya di otak saya tuh, oh anak Tuhan gak boleh sakit. Gak boleh. Jadi ketika saya sakit, saya langsung apa? Mempertanyakan Tuhan. Ketika saya menderita, saya langsung apa? Mempertanyakan Tuhan. Loh, anak Tuhan kok sakit? Anak Tuhan kok menderita? Hati-hati loh saudara sama khotbah. Ya, hati-hati. Bacalah Alkitab setiap hari. Renungkanlah firman setiap hari. Amin. Iya. Karena iblis bisa nyamar jadi malaikat terang. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Ya. Kalau enggak siapa yang mau percaya engkau adalah anak Allah? Kira-kira gitu logika dari iblis. Tapi kalau saudara lihat Tuhan Yesus itu enggak reaktif. Oh iya anak Allah kok enggak. Kalau Tuhan Yesus reaktif ya. Aduh ya aku ini kan anak Allah yang mau lali. Lupa aku ini anak Allah ya. Aku ini kan anak Allah, mana batu. Ya, jadi roti semua. Ya, bisa enggak Yesus? Bisa, tapi Yesus reaktif. Kalau kayak begitu Yesus reaktif maksud saya. Tapi Yesus calm. Anak Allah kok kelaparan. Terus? Ini kira-kira ya. Yesus cool. Oke, ngomong aja terus. Ubah batu itu jadi roti. Gak mau. Ini kira-kira ya Yesus cool. Ya, saudara jadi manusia itu jangan reaktif. Amin. Ya, santai aja. God is in control. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Entah kita sakit, ngalamin kegagalan, penolakan. God is in control. Kuasai diri, jadilah tenang. Jangan panik. Bilang sama kanan kiri, jangan panik. Ya. Karena iblis itu gitu, suka mancing-mancing ya. Biasanya dipancing apa? Pride, harga diri. Anak Allah kok miskin? Wah, anak Allah kok gagal? Apa itu anak Allah gagal? Hati-hati. Ya, tenang.
Karena Yesus itu ngerti, ini saya senang sama Tuhan Yesus ya. Yesus tuh mampu ubah batu jadi roti tapi dia gak mau. Kenapa dia gak mau? Karena itu perintah iblis. Bukan perintah Bapa di surga. Itu perintah siapa? Iblis. Makanya Yesus gak mau. Karena Yesus hanya mau mengikuti siapa? Kehendak Allah. Dan kita lihat keputusannya, Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus berkata apa saudara? Manusia hidup, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Roti itu makanan pokoknya orang Yahudi. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di Indonesia atau di Korea sama ya. Manusia itu hidup bukan hanya dari nasi. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kata ada tertulis itu Yesus mengutip Ulangan pasal 6 dan pasal 8. Jadi Tuhan Yesus itu menyerang iblis, melawan iblis dengan firman Tuhan. Ya, salah satu senjata rohani yang harus kita pakai itu adalah firman Tuhan. Makanya baca kitab suci, doa tiap hari. Amin. Amin. Iya, saudara tuh harus punya firman ya di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah. Ubah batu jadi roti itu perintah iblis, bukan firman Tuhan. Itu mulut iblis yang ngomong, bukan mulut Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus gak mau tunduk sama perkataan dan kehendak iblis yang melawan firman Tuhan. Nangkep ya? Keren. Nah saudara tahu di Injil Lukas dikatakan langit bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Firman Tuhan itu kekal, katakan kekal. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus tidak mau. Saudara jangan salah paham dengan kalimat-kalimat saya ya. Saya harus meluruskan supaya nggak salah paham. Iman Kristen tidak anti kesuksesan. Ini saya luruskan nih supaya nggak salah paham. Iman Kristen tidak anti kekayaan. Iman Kristen tidak anti kemakmuran, popularitas. Kalau saudara bisa kaya, puji Tuhan. Asal jangan nyuri, jangan nipu, jangan korupsi ya. Terus saudara kaya raya, puji Tuhan. Nggak anti, nggak dosa. Ya, tokoh-tokoh Alkitab aja banyak yang kaya kok. Ya. Iman Kristen nggak anti dengan kemakmuran. Kalau saudara bisa beli ini, beli itu, saudara bisa terkenal, bisa populer. Haleluya 12 kali. Saya senang kalau jemaat BIC terkenal. Ya, jadi influencer. Wih, haleluya. Tapi jangan jadikan semua itu mutlak. Ngerti mutlak gak? Harus ada, harus punya. Karena itu harga diriku, itu rasa berhargaku, itu kepuasan kebahagiaanku. Nah, kalau saudara udah jadikan yang lain kepuasan, kebahagiaan dan berhargamu di situ, berarti saudara sudah menjadikan itu semua berhala. Firman Tuhan berkata jangan ada Allah lain di hadapanku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Amin. Karena yang kekal itu hanya Tuhan dan firman-Nya. Yang lain-lain itu sekunder. Orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh, tapi kalau nggak kaya juga nggak apa-apa. Orang Kristen boleh makmur nggak? Boleh, tapi kalau nggak makmur tetap puji Tuhan. Orang Kristen boleh terkenal nggak? Boleh, tapi kalau nggak terkenal juga nggak apa-apa, kencana yo. Nyantai aja bro. Ya, ngerti gak maksudnya nih? Iya. Karena yang membuat kita berharga bukan uang kita ada berapa, aset kita, bukan kita pakai jam tangan merek apa, naik mobil apa, rumah di mana, bukan. Yang membuat kita berharga adalah karena kita I am a child of God. Yes I am. Ya, I am a child of God. Gimana sih lagunya? Nah. I'm a child of God. Yes I am. Ya, ada lagunya ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan segera akhiri firman Tuhan hari ini.
Kalau yang ini sekarang saya ngambil dari sharing Cool Konkuk ya. Gembalanya adalah Ivena Deborah. Jadi kemarin kita share di Cool Konkuk. Nih sekarang langkah praktisnya bagaimana ya. Langkah praktis dari tadi kok Dedi ngomongnya berat-berat amat sih. Sekarang praktisnya apa kok? Praktisnya. Oke. Minta praktis. Kasih saya waktu 3-4 menit ya. Praktisnya kalau kita mau mengalahkan godaan, kalau kita mau mengalami kehidupan yang berkemenangan, ada 3 paling tidak menurut sharing teman-teman di Cool Konkuk. Ya. Yang pertama, saudara harus mengenali titik lemah saudara. Kalau saya pakai tadi yang saya khotbahin, kondisi. Kondisi lemahmu itu di mana? Beda-beda. Ada yang kondisi lemahnya itu kalau lagi sendirian, tapi ada juga yang enggak, sendirian fine-fine aja. Jadi jangan ngejudge ya, kita beda-beda nih titik lemahnya. Ada orang yang lemah kalau lagi stres. Begitu stres ngomong kotor, begitu stres mabok, begitu stres apa gitu. Ya, beda-beda, orang titik lemahnya tuh beda-beda saudara. Tapi saudara harus kenali, kata Ive gini, jangan mencobai dirimu sendiri. Wih. Jadi saudara jangan mencobai diri, oh aku kuat, aku kan I am a child of God, I am a friend of God. Ya. Mana dosa, mana aku hadapin, mana dosa, mana. Ya, jangan macam-macam saudara. Kalau saudara tahu itu lemah, ya, jangan coba macam-macam. Ya, kita itu tahulah kelemahan kita di mana. Jangan coba-coba dideketin. Jangan. Saya salut sih sama siapa? Yusuf ya. Dia begitu ketemu Tante Po, istrinya Potifar itu, dia lari ya, bukan lari di tempat, dia lari menjauh. Tapi menurut saya itu kasus khusus lah. Menurut saya kasus khusus, kita jangan coba-cobalah. Ya. Pria tuh lemah di mata ya. Jangan coba-coba mengentertain. Makanya jangan pernah lihat porn site. Situs-situs porno tuh jangan pernah lihat. Karena kalau sudah lihat, saudara nanti akan di-entertain. Tahu gak di-entertain? Lama-lama kalau di-entertain, saudara akan terus. Lama-lama saudara akan diikat. Kalau udah diikat, ngelihat siapa aja jadi porn. Ya. Saudara ngelihat apa aja jadi porn. Jadi pikirannya udah kotor aja, ngelihat apa aja. Kenapa? Karena imajinasimu udah diikat. Makanya jangan pernah coba-coba. Ini salah satu contoh. Kita harus tahu titik lemah kita ini bukan Superman, aduh bukan. Ya kita bukan superwoman, pendeta-pendeta jatuh dosa seksual, keuangan tuh enggak sedikit saudara. Jadi jangan coba-coba, saya juga tahu titik lemah saya di mana. Ya makanya kalau saya udah ngerti nih, wah ini saya langsung bikin action plan. Ya, jadi orang Kristen itu harus smart. Kalau tahu nih bakal datang lagi sendirian, misal contoh cowok digoda, kalau lagi sendirian, hujan rintik-rintik, ya, ada laptop, ada internet, kenceng lain sebagainya, hati-hati. Ya, kita harus bikin action plan, ya, bikin action plan. Mendingan aku olahraga, ya, mendingan aku push up, mendingan aku sit up, mendingan aku squat, ya, mendingan aku nyembah Tuhan, yang bisa bahasa roh, mendingan aku bahasa roh, ya. Jadi kita harus bikin action plan di kala-kala kita sedang mengalami kelemahan. Dan yang kedua adalah miliki pergaulan yang sehat. Jadi memang ini benar, kalau saudara kumpul sama orang-orang yang jorok, saudara lama-lama jadi jorok. Kalau saudara kumpul sama orang-orang yang cinta uang, ya lama-lama ngomongnya tiap hari cinta uang melulu. Ya, saudara ya lama-lama cinta uang lah. Saudara gak mungkin bisa cinta Tuhan. Cinta uang sama cinta Tuhan itu udah bertolak belakang. Jadi dengan siapa saudara bergaul? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, pergaulan yang baik menghilangkan kebiasaan yang buruk. Jadi pilihan di tangan saudara. Saudara harus punya partner doa, ya harus punya partner doa. Kalau saya partner doanya istri saya. Tiap hari kita doa, mesbah doa, pagi, malam doa. Saudara yang belum ada pasangan, cari pasangan ya. Cowok sama cowok maksud saya, maksudnya cowok sama cowok, cari pasangan partner doa gitu ya. Doa bersama, di cool ya, kalau bisa cari one on one gitu, partner doa. Setiap kali pikiran kotor datang, telepon gembala coolnya. Aduh pikiran kotor datang nih kok, tolong doain gitu. Jadi karena memang hati-hati sendirian itu berbahaya. Aduh, makanya Alkitab bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya sendirian itu bahaya. Nah yang ketiga adalah kita harus kasih makan manusia roh kita.
Jadi gini, saudara, saya akan tutup segera sebentar lagi ya. Jadi gini, saudara, ketika kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu pasti akan menghadapi yang namanya tension. Katakan tension antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kalau orang belum lahir baru, gak ada tension. Karena mereka cuma satu aja, keinginan daging. Gak ada keinginan roh, gak ada. Orang kalau belum lahir baru itu gak pernah peduli sama Tuhan. They don't care about God. Tapi kalau orang sudah lahir baru, they care about God. Orang kalau udah lahir baru tuh peduli sama Tuhan. Nah makanya akan tension. Tension itu apa sih? Kayak ada ketegangan, kayak ada peperangan antara melakukan keinginan Tuhan atau melakukan keinginan daging. Hawa nafsu, iri hati, dengki, benci, percabulan itu loh, tahu ya. Itu selalu ada tension. Nah, the choice is yours. Saudara mau kasih makan yang mana tiap hari? Saya suka kasih ilustrasi, keinginan roh itu anjing putih, keinginan daging itu anjing hitam. Saudara kasih gemuk anjing yang mana? Yang putih atau yang, ini cuma ilustrasi, atau yang hitam. Kalau saudara kasih makan tiap hari yang hitam, ya lama-lama dia gemuk, makin besar, saudara susah naklukin dia. Karena saudara kasih makan terus tiap hari, keinginan daging. Tapi kalau saudara kasih makan keinginan roh setiap hari, saudara doa, baca Alkitab, merenungkan firman, ikut cool, celebration ibadah minggu, melayani, cari jiwa, jangkau jiwa. Saudara pikirkan terus perkara-perkara yang ada di firman Tuhan. Aku kuliah untuk Tuhan, aku kerja untuk Tuhan, aku relationship untuk Tuhan. Selalu God center. Pikirannya selalu God center. Bagaimana melalui kuliahku, melalui pekerjaanku aku bisa memuliakan Tuhan. Melalui kuliahku, melalui pekerjaanku aku bisa jadi saksi Tuhan. Nah, itu kalau pikirannya God center, saudara kasih makan terus keinginan roh. Saudara gak usah tengking-tengking keinginan daging. Keinginan daging gak bisa ditengking, bukan setan soalnya. Tiba-tiba keinginan daging lemes, mati. Karena apa? Rohmu kuat. Karena tiap hari kau bangun terus manusia rohmu. Saya ajak tanggal 14 Mei, 17 sampai 21 Mei gabung sama BCS. Kita akan diberkati dengan pencurahan Roh Kudus setiap jam 9 malam. Yang kangen sama retret, udahlah kita retret di situ aja. Ya, Pak Johan sama Bu Betty akan mengundang pembicara-pembicara, salah satunya ada Russell Evans, pastornya Planet Shakers. Jadi Pak Johan akan undang banyak pembicara-pembicara di Holy Spirit Night-nya itu. 14 Mei, 17 sampai 21 Mei itu pembicaranya dari berbagai bangsa. Ya, udahlah kita retretnya itu aja lah ya. Sorry, kita belum bisa retret, dimarahin sama pemerintah. Kita belum bisa retret tahun ini, Saudara ya. Jadi saudara boleh 4 orang kan, yang dilarang 5 kan. 4 orang ikut Holy Spirit Night ya. Gabung gitu di rumah siapa gitu, 4 orang ya. Ikut Holy Spirit Night biar dijamah, bisa Tuhan jamah. Amin. Ini momennya pencurahan Roh Kudus. Kasih makan terus keinginan roh, perkuat manusia roh. Orang Kristen boleh nonton drama gak? Boleh. Boleh nonton konser gak? Boleh. Orang Kristen boleh main game gak? Boleh. Boleh. Orang Kristen boleh dong. Hiburan boleh gak? Norebang, jalan-jalan. Boleh gak enjoying life? Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Boleh. Tapi dibatasi. Bilang sama kanan kiri, dibatasi. Ya, amin. Nonton drama? Oh boleh nonton drama. Tapi dibatasi. 1 episode matiin. Udah ya. Main game boleh? Boleh. Tapi dibatasin 1-2 jam matiin. Harus ada yang namanya disiplin saudara ya. Jangan sampai hal-hal itu membuat saudara males kuliah, males kerja, gak mau ngerjain tugas, gak mau lagi menyembah Tuhan, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi baca firman, gak mau ikut cool. Karena hal-hal itu udah mengikat saudara. Amin. Hiburan boleh gak? Boleh. Tapi batasin, harus balance. Katakan balance. Manusia itu punya roh, jiwa, tubuh. 3-tiganya harus balance. Jangan ada yang berlebihan. Ya, 3-tiganya harus balance. Dan 3-tiganya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita mau berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Peperangan rohani adalah sesuatu yang real, saudara ya. Saudara harus mengerti prinsip ini bahwa
pada saat kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saat itu juga kita memposisikan diri kita sebagai musuh iblis. Saat saudara terima Yesus, maka saat itu juga engkau sedang mendeklarasikan dirimu adalah musuh iblis. Dan kalau musuh berarti iblis akan selalu menyerang, menjatuhkan kita. Tujuannya satu, supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Nah hari ini saya mengajak kita ambil saat teduh sejenak yuk. Saudara boleh pejamkan mata saudara. Coba saudara mulai cek hatimu sekarang lagi, kondisi hatimu sekarang lagi apa? Kalau engkau mulai kekurangan, kasihmu sama Tuhan mulai luntur, hubunganmu sama Tuhan mulai dingin, nah gawat. Ada sesuatu berarti yang sedang meracuni kehidupanmu. Saya mengajak kita semua kembali mengevaluasi diri. Ada enggak hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Ada enggak hal-hal yang membuat engkau jadi jauh dari persekutuan dengan orang lain? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Kalau ada, hari ini mari datang dengan kerendahan hati. Kita minta Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya mau kembali pada kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Karena saya mau jadi seperti Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kami belajar dari seorang teladan hidup yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi yang tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Pressure sangat kuat sekali waktu itu di padang gurun. Tapi Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus mengalami kemenangan. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu sama sekali. Tapi kami percaya Roh-Mu itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu itu berhembus. Berhembuslah Roh Kudus. Terima, penuhi dengan Roh-Mu yang hidup itu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang letih lesu dan berbeban berat hari ini terima kelegaan, terima kesegaran, terima terobosan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, belenggu-belenggu dosa dipatahkan, ikatan-ikatan dosa dilepaskan. Hari ini adalah hari pembebasan, hari pemulihan, hari pembaharuan, hari kemenangan untuk setiap kami. Kami tidak mau jadi orang percaya yang bodoh dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kami mau jadi orang-orang percaya yang berhikmat, yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Kami memang masih muda Tuhan. Banyak orang menganggap rendah anak-anak muda. Tapi kami mau buktikan sekalipun usia kami masih muda,
kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Sekalipun usia kami masih muda, kami penuh Roh Kudus. Kami cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Kami tidak kompromi dengan dosa. Dan kami mau mengasihi sesama. Kami berani menjadi saksi Tuhan. Di usia muda ini Tuhan, kami mau menikmati Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini, berkati para pelayan yang sudah melayani, dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Keep winning, overcome your temptation. God bless.